Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah berjumpa kembali di channel ini dalam acara Kultum Ramadan PC Persis Katapang. Alhamdulillah saya bisa menyampaikan kembali materi lanjutan yang sebelumnya. Untuk murojaah, waktu itu saya menyampaikan kaitan dengan doa bahwa ud'uni astajib lakum. Kita diperintahkan untuk berdoa kepada Allah dan Allah berjanji untuk mengabulkannya. Dan doa itu merupakan kebutuhan bagi kita. Kita termasuk orang yang istikbar, pada saat itu saya sampaikan. Orang yang menyombongkan diri seolah-olah tidak butuh kepada Allah kalau kita tidak berdoa kepada Allah. Untuk sekarang saya akan coba sedikit sampaikan atau bahas lagi kaitan dengan doa, yaitu astajib lakum. Allah akan mengijabah doa kita. Permasalahan bagi kita adalah ada perasaan, ada jiwa, atau kita semua masing-masing, mungkin kita semua jamaah juga merasakan. Ada doa yang kita panjatkan sampai saat ini Allah belum mengijabah doa kita. Kita sudah umroh, kita sudah tahajud, kita sudah berdoa ketika berbuka atau dalam kesempatan mustajab yang lainnya. Tetapi saat ini seolah-olah Allah belum mengijabah, mengabulkan doa kita. Sebetulnya kalau melihat kaitan dengan ijabah, bisa jadi salah persepsi tentang arti ijabah itu sendiri. Ijabah menurut kita adalah Allah memberikan apa yang kita inginkan. Kita minta motor, Allah memberinya. Kita minta mobil, Allah memberinya. Kalau Allah tidak memberi apa yang kita minta, Allah tidak mengijabah. Itulah definisi ijabah menurut kita. Sementara Allah itu Rabbul Alamin. Rabbun itu maha pengurus. Rabbul Alamin, pengurus sekalian alam. Artinya Allah lah yang mengurus segalanya termasuk diri kita. Karena Allah Rabbul Alamin, tentu Allah sangatlah tahu akan kebutuhan kita. Maka oleh karenanya, Allah akan memberi apa yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Apapun yang kita minta, Allah hanya memberi apa yang kita butuhkan. Walaupun bisa jadi tidak kita inginkan. Itu permasalahannya. Yang kedua, arti ijabah. Arti ijabah menurut kita tadi, Allah memberi apa yang kita minta. Padahal ijabah itu artinya tidak itu saja. Dalam sebuah hadis, Imam Malik dari Rasulullah SAW menyampaikan, Anjaidil Aslami annahu Rasulullah SAW yaqulu ma min da'in yada'u ila kana baina ihda salasin. Keterima dari Zaid al-Aslami, beliau menyampaikan bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa seseorang yang berdoa kepada Allah, Allah akan mengijabah, Allah akan memberi satu dari 3 bentuk ijabah. Jadi ijabah itu sesuai dengan keinginan Allah, bukan keinginan kita. Dan keinginan Allah itu ada 3. Ini kata Rasul. Yang pertama, imma ayustajabalahu. Bisa jadi langsung diijabah. Cash and carry di dunia ini. Kita minta motor, kita minta sehat, kita minta. Allah memberinya sesuai dengan permintaan. Itu yang pertama. Atau yang kedua, kata Rasul, ayyudahhirahalahu fil akhirah.
Allah menyimpannya, Allah menabungkannya bagi kita untuk menjadi tabungan nilai pahala di hadapan Allah nanti di akhirat. Bisa jadi nanti ketika nanti kita di akhirat itu kita terkaget-kaget dengan nilai pahala kita. Itu salah satunya dari nilai pahala dari kita mendoakan atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Atau yang ketiga kata Rasul, wa imma ayukaffiru ankum, atau bisa jadi menjadi kiparat dosa, penghapus dosa kita. Tentu kita sangat bersyukur kalaulah memang nanti di akhirat Allah menghapus dosa-dosa kita, karena tidak ada orangnya kecuali Rasulullah. Pasti kita mempunyai berbagai dosa, baik dari dosa mata dan lain sebagainya. Kita tentu menyadarinya dan kita banyak dosa sekali. Tetapi kalau kita sering berdoa, bisa jadi itu menjadi penghapus. Bahkan ada riwayat yang lain, Rasul menyampaikan, ma min muslimin yad'ullaha azza wa jalla bida'watin. Tidaklah seseorang muslim berdoa kepada Allah azza wa jalla bida'watin dengan sebuah permintaan, dengan sebuah permohonan. Laisa fiha ismun, yang permintaannya itu tidak mengandung unsur dosa. Contoh, kita punya saingan bisnis. Ya Allah, mudah-mudahan si bapak ini yang saingan bisnis saya itu mudah-mudahan tertabrak sampai meninggal. Itu jangan. Pasti itu Allah tidak akan mengabulkan. Walau qati'atur rahimin, atau mengandung unsur memutuskan tali silaturahmi. Illa a'tahullahu biha ihda salasi solin, itu mirip dengan yang tadi. Allah, kecuali Allah pasti akan memberikannya salah satu dari 3 bentuk ijabah. Dalam redaksi ini yang pertama, ima ayu ajila da'watahu. Yang pertama bisa ya disegerakan, diberikan sesuai dengan permintaan. Yang kedua, wa ima yudahiru halafil akhirah, seperti yang tadi. Dan yang ketiga ini, wa ima ayasrifa anhum minasu'i misliha, atau Allah palingkan minasu'i misliha, dari keburukan yang semisal dia minta. Contoh ginilah, Allah menggantikannya dengan yang lain. Contoh, ada anak kecil usia 2 tahun. Anak kecil itu meminta pisau yang tajam. Apakah orang tuanya akan memberikannya? Tentu tidak. Orang tua yang normal itu tidak akan memberikannya. Ketika anaknya meminta pisau yang tajam, pengetahuan orang tuanya itu membahayakan bagi anak itu, maka orang tuanya itu menggantikannya. Dek, nih, jangan pisau. Maka akan diganti dengan mobil-mobilan, mungkin dengan roti atau apa ya. Digantikan dengan yang lain yang lebih dibutuhkan oleh anak kita. Begitupun pengetahuan Allah terhadap diri kita, karena Allah itu Rabbul Alamin, Maha Pengurus sekalian alam. Artinya Allah sangatlah tahu kebutuhan kita. Maka Allah pasti memberikannya ketika kita, contoh minta A, kenapa diberi C, apa dikasih C oleh Allah. Artinya Allah sangatlah tahu kebutuhan kita itu adalah C. Minta motor diberi mobil, atau minta mobil diberi motor, gitu sebaliknya. Itu bukan tidak diijabah, itu diijabah, salah satu bentuk. Maka setelah dijelaskan seperti itu, Rasul menjelaskan hal itu. Salah satu ada sahabat yang menyampaikan, idzan nuksiru, kalau seperti itu saya akan banyak berdoa kepada Allah. Kata Rasul, silakan. Allahu aksaru, Allah itu maha banyak. Silakan sebanyak mungkin kita berdoa kepada Allah, karena Allah sangatlah senang. Tadi seperti yang sebelumnya saya sampaikan, bahwa ketika kita tidak mau berdoa, maka itu termasuk orang yang sombong. Maka kalau kita sangat sering meminta kepada Allah, Allah sangatlah senang kepada kita. Beda dengan kita, kalau kita mah sering dipintanya, ambak we gitu lah. Sekedeng-sekedeng di anak kita, atau bentar-bentar anak kita, mah minta 5.000, mah ya minta 20.000 atau berapa. Rutin 2 jam sekali minta. Kita akan stres pasti, marah gitu. Tapi Allah semakin sering diminta, maka semakin senanglah Allah. Semakin mencintai kita. Dan itu membuktikan bahwa kita sangat bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bisa jadi daripada habis ijabah malah habis usia kita. Maka semangatlah kita semua, ud'uni astajib lakum, bersemangatlah berdoa. Karena hakikatnya berdoa itu ada bisa jadi kita dikabulkan secara cash and carry sesuai permintaan kita, atau yang kedua Allah mengijabah menyimpannya menjadi nilai pahala, atau yang ketiga Allah
menggantikannya dengan yang lain, atau Allah menjadikannya menjadi penghapus dosa kita nanti, itu tentu tidak ada kerugian bagi kita. Maka perbanyaklah doa, dengan syarat tidak berdoa yang buruk, tidak berdoa yang mengandung unsur memutuskan silaturahmi. Allah pasti mengijabah doa kita. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini salah satu waktu yang memang mustajab doa, sering-seringlah berdoa, karena tidak ada ruginya bagi kita dan begitu besar keuntungannya bagi kita kalau kita sering berdoa. Kiranya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.